I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me. Kembali pada program lingkungan hidup di SMP Negeri 1 Pasir Jambu. Untuk tahun ini saya bersama Bu Eli Marlina ditunjuk sebagai koordinator lingkungan hidup. Adapun kami sudah merancang beberapa program yang nanti akan dilaksanakan seandainya pandemi ini segera mereda. Yang pertama adalah alat makan dan minum bawa sendiri. Hal ini menjadi penting apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, bahwa kesehatan menjadi topik yang utama. Nah, pada program ini semua siswa tanpa terkecuali semua tingkatan diwajibkan membawa alat makan dan minum. Kenapa? Karena pada masa pandemi kemungkinan setiap kantin tidak diizinkan buka. Oleh sebab itu, kalian diharuskan membawa makanan dari rumah. Kalaupun kantin buka, akan tidak dianjurkan untuk dine-in atau dimakan di tempat. Tetapi pada umumnya kantin akan dipersilakan untuk menjalankan program take away. Artinya nanti kantin tidak menyediakan plastik juga. Nah, tempat makanan yang kalian bawa itulah nanti akan menjadi tempat jajanan kalian. Yang kedua, dengan nama program yaitu dari sampah untuk sampah. Setiap peserta didik dari kelas 7 sampai kelas 9 diwajibkan membawa botol aqua. Nah, kenapa? Pada botol aqua ini nanti akan tersimpan sampah-sampah yang kalian temukan ketika perjalanan dari rumah sampai ke sekolah. Tapi yang intinya, yang di sekolah kalian menemukan sampah, kemudian dimasukkan ke botol aqua dengan menggunakan supit ataupun dari kayu, pokoknya yang bisa memasukkan sampah. Nanti setelah sampah itu penuh di dalam botol aqua, nanti botol aqua itu akan dikumpulkan sehingga nanti kita bisa buat produk baru dari botol-botol yang berisi sampah tadi. Nah, hal ini akan dipantau setiap kelas, karena setiap kelas nanti akan ditunjuk 2 orang untuk menjadi laskar hijaunya. Kemudian yang ketiga ada kelasku kebunku, itu temanya. Hal ini setiap kelas diwajibkan membuat tanaman hidroponik. Tanaman bisa bebas, kemudian alat dan bahan yang digunakan bisa bebas. Jadi nanti kalian akan melihat hidroponik seperti ini. Kemudian di dalam program kebunku, kelasku kebunku, ada juga yang disebut dengan sodakoh sampah. Jadi kita bersodakoh tidak perlu dengan menggunakan uang saja, tetapi ketika kalian misalnya di rumah kalian sering membeli minuman, kemudian botol minumannya tidak dibuang sembarangan tapi dikumpulkan. Nanti kalau jumlahnya sudah memenuhi, silakan kalian bawa ke sekolah, kalian sumbangkan ke bank sampah. Karena nanti hasil dari sodakoh sampah itu kita akan jual dan uangnya kita akan gunakan untuk kepentingan yang penting dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Nah, karena tadi kita sudah membuat hidroponik, tentunya ada satu yang perlu diperhatikan. Ketika hidroponik, setiap kelas akan memiliki uang dari hidroponik tersebut. Taruhlah kelas 8D misalnya membuat hidroponik tanaman kangkung. Maka pada usia 30 hari kemudian, maka kangkung itu bisa dipanen. Kemudian kita bisa jual hasil panen itu, walaupun memang tidak seberapa. Tapi kalau dikumpulkan tiap kelas, maka hasilnya akan lumayan. Itu untuk program kelasku kebunku. Selanjutnya adalah kelasku daur ulang, di mana setiap kelas nanti akan diwajibkan untuk membuat perangkat sekolah. Di sini tidak boleh menggunakan styrofoam ataupun plastik, tetapi menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Semua kelengkapan kelas harus dibuat dari bahan-bahan yang sangat ramah lingkungan. Misalnya, bisa kita menggunakan kardus, atau kertas koran, atau sesuatu yang hasil dari daur ulang. Untuk menghiasnya kita bisa menggunakan bunga-bunga kering atau daun-daun kering, sehingga hasil daripada perangkat sekolah itu menjadi sebuah hasil yang berdasarkan dari daur ulang. Program selanjutnya adalah program GPRS atau Gerakan Pungut Runtas Setiap Hari. Memungut sampah yang akan dilakukan oleh seluruh peserta didik selama perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, atau yang terutama pengutlah sampah yang berada di lingkungan sekolah, baik di luar kelas maupun di dalam
kelas. Kemudian nanti sampah-sampah yang kalian pungut dimasukkan ke dalam botol aqua yang kalian punya tadi. Karena dengan begitu, di dalam kelas, di luar kelas sampah akan bersih. Yang ada adalah botol-botol yang berisi sampah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada proses nantinya yang akan dikumpulkan, botol-botol yang penuh dengan sampah itu akan dikumpulkan dan akan didaur ulang. Dan kita tahu bahwa dalam proses daur ulang ini ada yang disebut dengan 3R. Nah, nanti kalian silakan pahami apa 3R tersebut. It's my first night out with you. Nah, di bagian akhir untuk program lingkungan hidup yang diselenggarakan di SMP Negeri 1 Pasir Jambu, ada beberapa pesan yang harus kalian laksanakan. Mudah-mudahan pandemi tidak berlangsung begitu lama. Program PHBS selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah jangan lupa membiasakan mandi dan gosok gigi sebelum pergi ke sekolah. Bagaimana kita ketahui bahwa gigi adalah merupakan bagian yang paling sering terlihat ketika kita bergaul dengan teman. Yang kedua, jangan lupa membawa masker pribadi. Artinya, masker tidak boleh bergantian dengan siapapun. Yang ketiga, selalu membawa cairan disinfektan, antiseptik, atau membawa tisu basah. Kemudian yang selanjutnya, tidak bersentuhan dengan teman. Jangan terlalu sering menyentuh bagian wajah. Selanjutnya adalah tidak memanjangkan kuku, karena kita tahu bahwa di dalam kuku itu ada bagian yang biasa menyimpan bagian-bagian yang kotor dan itu akan menjadi sarang dari virus. Selanjutnya, jika berbicara atau ngobrol dengan teman, selalu menggunakan masker untuk menghindari droplet. Kemudian, jika merasa tidak enak badan, yang ditandai dengan suhu badan tinggi, tidak dianjurkan untuk pergi ke sekolah. Selanjutnya, tidak berkerumun di lingkungan sekolah melebihi jumlah 10 orang. Kemudian, tetap jaga jarak dengan siapapun. Dan sering-seringlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ketika kita pulang dari satu tempat, langsung mengganti pakaian setelah sampai di rumah. Dan yang terakhir, seringlah membaca atau menonton informasi tentang penjelasan atau pengarahan daripada COVID-19. Terima kasih untuk perhatian kalian, mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya. Dan untuk materi program lingkungan hidup di SMP Negeri 1 Pasir Jambu cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu menginginkan buku ini, caranya gampang sekali. Kalian tinggal menyebutkan apa yang disebut dengan 3R. Jawaban dikirim ke Chelsea. Terima kasih.